bersatu di dalam doa yang dipimpin oleh teman kita Putri. Silakan. Baik, Bapak dan teman-teman semua, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa dulu. Baiklah, anak-anakku yang terkasih, pada hari ini kita melakukan layanan bimbingan klasikal. Apa itu? Layanan bimbingan klasikal, yaitu dengan tema memahami perilaku bullying. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita menyepakati waktu dalam pelayanan ini adalah satu les 45 menit. Kita lanjut lagi berikutnya. Tujuan dari pelayanan ini adalah supaya Anda sekalian paham perilaku bully itu seperti apa, pengertian bully itu seperti apa, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana menghindarinya, kemana kamu harus melapor jika kamu mengalami tindakan bully. Paham ya, Nak? Paham. Sebelum itu, Bapak perlu bertanya kepada seluruh anak didik kami, siapa di sini yang pernah mengalami bully? Boleh silakan bagi yang mau. Berarti banyak ya yang mengalami bully. Biasanya yang kamu alami itu pembulian seperti apa? Ejekan ya. Berarti kalau ejekan itu berarti tindakan bully yang bersifat verbal. Kalau boleh, Bapak sarankan hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Bisa berdampak pada kamu yang jadi pembuli dan kamu yang jadi korban. Makanya tujuan layanan kita hari ini, anak-anak didik saya sekalian, kamu paham apa itu tindakannya, bagaimana pencegahannya. Ya, itu salah satu tindakan kriminal, termasuk salah satu tindakan kriminal. Dalam diskusi kelompok ini nanti, silakan setiap kelompok melakukan analisis terhadap video yang Bapak bagikan nanti, yang Bapak putar. Lakukan analisis. Yang pertama, tindakannya, penyebabnya, pencegahannya, seperti itu. Jadi didiskusikan nanti di dalam kelompoknya apa yang ada di video itu. Paham ya, Nak? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwa saja pada saat ini begitu banyak sekali kasus dari tindakan bullying. Maka dari itu, kita perlu mengetahui informasi mengenai Kita lanjutkan ya, walaupun padam lampu. Ya, Pak. Tindakan bullying itu banyak faktor penyebabnya. Salah satunya faktor individu, faktor keluarga, faktor teman sebaya, ada lagi yang mau? Faktor media. Salah satu faktor media tindakan bullying seperti apa? Silakan diskusikan dan searching di handphonemu masalah tema bullying. Nanti kita diskusikan secara berkelompok, lakukan persentase. Silakan, waktu saya beri 5 menit.
mudah emosi. Jadi jika dia melihat suatu ada yang tidak berkenan di hatinya, dia langsung memarahi. Jadi mentalnya masih belum stabil. Kemudian dapat juga dari faktor media sosial. Sekarang banyak sekali media-media sosial yang dapat memicu juga terjadinya bullying. Misalnya memberikan komentar-komentar negatif, memberikan status negatif di sosmed, yang memicu terjadinya bullying terhadap sesama. Baik, jadi begini, bagaimana jika contohnya mungkin pembulian tidak terjadi di sekolah kita? Bagaimana jika contohnya kita mendengar kejadian pembulian di sekolah-sekolah yang mana memang sekolah-sekolah di kota, contohnya ini hanya contoh, jika memang tidak ada perhatian dari guru akibat dari terhadap pembulian yang sudah terjadi. Jadi bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut? Sedangkan guru-guru sendiri tidak memberikan perhatian terhadap ya. Oke, terima kasih. Silakan ditanggapi kelompok 1. Perhatian. Jadi sebenarnya banyak hal yang perlu kita lakukan. Jika memang guru tidak mau ikut campur, kita masih punya orang tua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi silakan buat kalimat kamu sendiri mengenai apa itu bullying. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah? Kesimpulan yang dapat kalian peroleh dari perilaku bullying tersebut. Pembulian ini merupakan tindakan negatif yang dalam bentuk penindasan oleh satu orang atau kelompok terhadap individu yang dianggap lemah atau rendah. Dan tindakan bullying ini juga dilarang karena tindakan ini merujuk pada tindakan kriminal yang dapat merusak mental, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Jadi alangkah baiknya kita sebagai pelajar menjauhi yang namanya pembulian. Oke, baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah habis dan harapan dari Bapak sendiri sebagai guru BK di sekolah kita ini, boleh apabila ada seseorang yang ingin melakukan bully terhadap kamu, silakan lapor kepada Bapak, silakan lapor kepada guru. Bisa ya nak? Bisa. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, kita buka dengan doa 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan loba, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, Mempelajari tentang materi bullying. Jadi sebagai flashback hari ini, sebagai untuk menumbuhkan kembali ingatan kita mengenai materi yang kemarin, ada baiknya Bapak putar video pembelajaran yang tertunda. Baiklah, setelah menonton video tadi, setelah melihat video tadi, ada yang dibully karena tidak masuk ke dalam kelompoknya. Sebenarnya mereka dia pintar. Jadi kalau terjadi sesuatu itu harus dihindari. Kalau ada yang membuli, Bapak harap hindari pembulian seperti itu dan segera minta maaf. Sekarang kita bermain sosial drama.
kita praktekkan seperti apa yang terjadi di kelas kita ini. Silahkan. Cupu lu sok tak kali kau pintar. Ki apa sih kau ini? Udah jelek lagi, campur-campur lagi. Ki apa? Mau jadi apa kau? Bang, cengin lagi. Ih, ngapain? Cari perhatian. Ih, siapa yang mau merhatiin dia sih? Udah jelek, cupu, sok pintar, sok jago kamu, merasa hebat. Iya. Kamu banget. Pian, kok kamu nangis? Siapa yang membeli itu kasih tahu? Kasih tahu. Siapa yang membeli kamu? Kasih tahu aja siapa namanya. Biar kita ambil guru BK. Ladies, minta maaf ladies. Oke, silakan. Dari tak ada korban, benar tidak seperti tadi? Itu kejadian drama tadi. Jadi karena itu adalah sifat-sifat yang kurang baik, kurang berkenan di hati teman-teman. Kalau berteman itu teman sebaya, saling sharing, saling memaafkan seperti itu ya nak. Saya hari ini kita merefleksi bahwa tindakan bully itu di sekolah sangat dilarang. Ya, pikirkan perasaan temannya yang kamu bully. Pikirkan perasaan apa yang akan dirasakan. Bagaimana seandainya kalau kamu itu dibully? Bisa diberikan semangat kepada kita apabila kita down seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kita ada LKPD dari Bapak sebagai lembar kerja. Silakan dikerjakan. Nanti setelah selesai dikumpul kepada Tommy dan diantarkan ke kantor ya. Iya, Pak. Tommy. Baiklah, karena waktu sudah mulai habis, jadi nanti jangan lupa diselesaikan LKPD-nya, kemudian dikumpul kepada ketua kelas yang akan memberikan di kantor nanti sama Bapak. Bisa ya? Bisa. Oke, baiklah. Karena sudah selesai kegiatan kita, oke. Karena sudah selesai, silakan keluar. Dan Bapak harap nanti pas Bapak langsung ditutup pintunya, Bapak mau menerima pertanyaan.